Dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24, apakah arti dari membagi-bagikan pakaian Yesus dan membuang undi untuk itu? Terima kasih. Saya coba baca, pendeta. Terima kasih. Yohanes 19 ayat 23 dan 24. 23 dan 24 berbunyi, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Baik, terima kasih. Silakan, pendeta. Terima kasih. Kalau ditanya apakah arti dari membagi-bagikan pakaian Yesus dan membuang undi untuk itu, kalau dari apa yang sudah dibaca Jeffrey tadi, Yohanes 19 ayat 23 dan 24, ternyata mereka tidak jadi membagi-bagikan jubah itu. Mereka langsung buang. Karena dikatakan dan jubahnya juga mereka ambil, jubah itu tidak berjahit. Memang ada pakaian yang bisa mereka bagi, tapi jubahnya itu tidak berjahit. Jadi karena tidak berjahit, tidak bisa dibagi berdasarkan jahitan-jahitan itu. Dan karena tidak bisa dibagi, karena hanya 1 tenunan, makanya harus diputuskan siapa yang bisa mendapatkannya. Tadi pertanyaannya apa maknanya? Sebenarnya pertanyaannya adalah bukanlah lebih kepada apa maknanya, tetapi mengapa itu terjadi dan kira-kira apa kaitan kejadian itu dengan kematian Yesus. Sebenarnya di bagian akhir dari Yohanes 19 ayat 24 dikatakan di sana, demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi pakaian-pakaian Yesus ayat 23 tadi dibagi, tapi jubahnya itu tidak bisa dibagi, tapi dibuang undi. Tujuannya adalah dalam ayat yang ke-24, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidakkah ada orang yang memberitahukan kepada serdadu-serdadu itu atau prajurit-prajurit itu, kalian harus buang undi supaya genap apa yang dikatakan oleh kitab suci. Tetapi banyak sekali peristiwa-peristiwa seputar kematian Tuhan Yesus yang adalah sudah dinubuatkan, sudah tertulis di dalam perjanjian lama, yang mendukung suatu pendapat atau suatu prinsip bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukanlah suatu kematian yang kebetulan. Pengorbanannya, penebusan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib adalah sesuatu yang merupakan rencana keselamatan dan kegenapan dari beberapa nubuatan di perjanjian lama dan digenapi pada peristiwa-peristiwa seputar kematian Tuhan Yesus, mendukung akan prinsip atau ide bahwa kematian Tuhan Yesus adalah betul-betul rencana sorga dan rencana keselamatan demi keselamatan umat manusia. Dengan demikian, itulah sebabnya banyak sekali nubuatan-nubuatan yang digenapi. Kalau di ayat yang ke-24 tadi, yang dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-22. Coba kita buka, ada beberapa ayat di sana yang betul-betul erat kaitannya dengan peristiwa kematian Yesus. Coba kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-22. Ini hanya Mazmur pasal yang ke-22.
Mazmur pasal yang ke-22, kita akan coba baca di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lalu kemudian coba kita baca Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga adalah seruan yang keluar dari mulut Yesus pada waktu dia ada di atas salib dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Atau kalau kita baca di dalam Mazmur 22 ayat 8 dan 9, ya. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ingat bahwa ada juga yang mengatakan kepada Yesus, kalau memang ia anak Allah, biarlah dia turun dari atas salib itu. Bukankah dia ini adalah anak Allah? Biarlah ia melepaskan diri dari atas salib itu. Lalu kemudian ada yang mengolok-olok dia. Coba kita baca lagi di dalam ayat yang ke-17, contohnya ayat 17 yang mengatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku pun dapat dihitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Dan ini juga dikaitkan dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi hanya di dalam Mazmur pasal yang ke-22 saja ada beberapa ayat yang digenapi pada peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan semuanya itu menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah merupakan bahagian dan bahkan puncak dari rencana keselamatan, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, dan banyak nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang digenapi, dan para penulis perjanjian baru yang diilhami oleh Roh Kudus mengkaitkan ucapan-ucapan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar kematian Yesus dengan nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, untuk menunjukkan bahwa ini semua adalah merupakan bukti kasih Allah dalam rencana keselamatan yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya demi keselamatan manusia. Terima kasih.